mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini di Balai Desa Batu Layang dalam acara pembukaan praktik kebidanan komunitas program studi Diplomatika Kebidanan Universitas Gunadarma. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Denny Humaydi SIP MM selaku Camat Kecamatan Cisarua, yang terhormat Bapak Ridwan Wahyudi Kepala Desa Batu Layang, Bapak Ahmad Mudrika SPD Sekretaris Batu Layang, Ibu Dr. Elis Irma Humayroh selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cisarua atau dalam hal ini yang mewakili. Selamat datang juga kepada Bapak Kanit Binmas AKP Uga Suproto SH, kepada Bapak Aida M. Yusuf selaku Badut Kamtibmas Desa Batu Layang, serta yang terhormat Bapak Suda Sudaguru selaku Babinsa Kecamatan Cisarua. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini akan berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, perkenankanlah saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, nanti akan dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Selanjutnya akan ada sambutan, dilanjutkan serah terima mahasiswa dari Kaprodi, Kepala Program Studi Diplomatika Kebidanan kepada Kepala Desa Batu Layang. Selanjutnya nanti juga akan ada foto bersama dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pada lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Majulah Gunadarma, majulah putra Indonesia, kibarkan panji-panji cita, tonggak membangun negara. Hiduplah Gunadarma, hidup siswa dan pendidiknya, mengabdi pada negara, bangsa nan jaya. Dipersilakan untuk duduk. Adalah laporan Ketua Panitia kepada Ibu Willy Tunggal Mutita MKes, dipersilakan. Yang terhormat Bapak Dedi Humaydi SIPMM selaku Camat Cisarua, kemudian kepada yang terhormat Pak Ridwan Wahyudi selaku Kepala Desa Batulayang, kemudian perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Cisarua yang diwakili oleh Bidan Koordinator yaitu Ibu Apriani, kemudian yang terhormat Bapak Uba Subroto dan Bapak M. Yusuf, dan yang terakhir Bapak Subagio dari Koramil, dan beserta Ibu Amariani selaku Kaprodi dari D3 Kebidanan Universitas Gunadarma beserta staf dan rekan-rekan mahasiswa beserta undangan yang bisa hadir pada siang hari ini. Izinkan di sini saya selaku Ketua Panitia Praktek Kebidanan Komunitas yang rencananya akan diikuti sebanyak 20 mahasiswa, kemudian terbagi menjadi 2 shift untuk shift dosen di minggu pertama sebanyak 5 orang, kemudian di minggu kedua sebanyak 5 orang, dan agenda di minggu pertama yaitu pendataan dan tabulasi data, kemudian musyawarah masyarakat desa yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditutup pada tanggal 6 Desember 2019. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Semoga acara praktek kebidanan komunitas mahasiswa Prodi D3 Kebidanan Universitas Gunadarma di Desa Batulayang Cisarua, Bogor dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Program Studi Diplomatika Kebidanan Universitas Gunadarma kepada Ibu Amariani MKes, dipersilakan. Bapak Dedi Humaydi SIPMM selaku Camat Kecamatan Cisarua, yang terhormat kepada Bapak Ridwan Wahyudi selaku Kepala Desa Batulayang, yang terhormat kepada Ibu Bidan Apriani STRK yang pada hari ini mewakili Dr. Elis yang mulia, Dr. Elis dari Puskesmas Cisarua, yang Bapak Uba AKP Uba Subroto Sarjana Hukum mewakili Kapolsek Cisarua, kemudian Bapak Aida M. Yusuf perwakilan dari Babin Kamtipmas, mohon maaf kalau salah. Kemudian Pak Pak Serda Subagio sebagai Babinsa Desa Batulayang, dan Bapak Irwan Pak Iwan PKM. Baik, yang saya hormati juga Ibu Bapak Ketua RW dari Desa Batulayang, para pembimbing dan dosen Prodi Kebidanan Universitas Gunadarma serta mahasiswa tingkat 3 Universitas Gunadarma yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara pembukaan praktek kebidanan komunitas Prodi D3 Kebidanan Universitas Gunadarma. Sebelumnya saya bisa pandang mengenai kebidanan Universitas Gunadarma. Tadi ada yang bilang, oh ternyata kebidanan Gunadarma ada yang begitu. Ada Bu, alhamdulillah ada. Kebidanan Gunadarma itu ada berdiri dari tahun 2004 untuk D3 kebidanannya. Sedangkan tahun sekarang ini kita sudah menerima yang S1 kebidanan
Jadi nanti yang D3 kebidanan kita akan lebur menjadi nanti lulusannya menjadi S1 kebidanan. Dan rencananya kami juga akan membuka profesi yang diperuntukkan untuk ibu-ibu bidan yang sudah menjadi bidan ingin melanjutkan ke S1 karena memang nanti bidan itu minimal dari S1 kebidanan. Jadi nanti akan membuka kebidanan profesi. Dan sekilas juga alhamdulillah Universitas Gunadarma itu sudah ada fakultas kedokterannya dan farmasi pun sudah ada gitu Pak. Mungkin siapa tahu nanti ada anak bapak atau saudara bapak yang ingin mencari kedokteran ataupun farmasi, insya Allah Gunadarma sudah tersedia. Jadi prodi kebidanan di sini memang mempersiapkan tenaga bidan yang terampil dan bermutu. Jadi memang kami dari prodi kebidanan mengadarkan nantinya harus melakukan praktek asuhan kebidanan komunitas di pedesaan, antara praktek klinik kalau di luar itu praktek klinik lapangan Bu ya, kalau kami menyebutnya PKL kebidanan komunitas, yang artinya mahasiswa kebidanan itu harus terpapar dengan masyarakat agar nanti ke depannya mereka tidak kaku, karena bidan itu tidak jauh dan tidak bisa lepas dari masyarakat gitu. Jadi diharapkan nanti mahasiswa Universitas Gunadarma dengan jumlah mahasiswa kami 20 orang akan praktek lapangan selama 2 minggu dan mereka juga tidur di rumah-rumah penduduk dan insya Allah berbaur dengan masyarakat. Diharapkan mereka mendapatkan pengalaman maupun pembelajaran yang sangat berarti yang nantinya pada saat lulusan mereka sudah terbiasa dengan hal ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh ketua Ibu Lini bahwa kami di sini 2 minggu, jadi nanti ada kegiatan musyawarah masyarakat desa di mana masyarakat Batulayan sendiri yang menentukan permasalahannya apa. Nanti dilihat dari kegiatan mahasiswa kami yang mendata dan diharapkan kerjasamanya untuk Bapak RT maupun Pak RW menginformasikan kepada masyarakat. Nanti ada mahasiswa yang mendatangi ke rumah masing-masing, jadi jangan langsung ditutup pintu Pak, takutnya disangka mau nagih. Bukan, kami hanya pendataan untuk melihat permasalahan kesehatan yang ada di Desa Batulayan. Insya Allah sih kalau misalnya ini tidak banyak masalahnya dia. Gitu. Jadi intinya kami di sini menyerahkan kepada izin kepada Pak Camat ataupun kepada Pak Lurah menitipkan mahasiswa kami dan bantuan dan kerjasama baik dari aparat desa maupun masyarakat Desa Batulayan. Kami menyerahkan mahasiswa selama 2 minggu untuk bisa dibina, bukan dibina ya Bu ya, kalau dibina kok kayaknya ini seperti artinya dianggap anak sendiri yang memang mereka sedang belajar. Jadi mohon maaf bila nanti dalam proses ada sedikit yang mungkin dari masyarakat tidak berkenan, kami mohon maaf sebenarnya karena kami juga sedang belajar dan mungkin nanti kalau misalnya ada apa-apa karena saya menitipkan dengan Pak Lurah, bisa bertanya Pak Lurah ya Bu ya. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Atas kekurangannya saya ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Amariani Yusuf untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Desa Batulayan kepada Bapak Rituan Wahyudi. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Serba, yang saya hormati Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Kanit Dimas, yang saya hormati dan kami yang diwakili oleh Bapak
bidan-bidan dari saudara. Yang saya hormati juga pada pimpinan Madama dan stafnya serta bidan-bidan yang akan mengikuti PKM di Desa Batu Layar. Pertama mungkin kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita dapat bersilaturahmi. Insya Allah ini dalam rangka untuk peningkatan dari mulai kesehatan dan lain-lain, khususnya bagi kesejahteraan warga masyarakat Desa Batu Layar. Ada beberapa hal mungkin yang emang saya bisa titipkan juga kepada Pak RT kader. Kebetulan untuk program kesehatan khususnya di Kabupaten Bogor terhadap desa-desa, alhamdulillah untuk tahun sekarang itu kita diwajibkan. Mungkin saya sudah koordinasi juga dengan bidan, dengan anggaran-anggaran yang masuk ke desa itu kita diwajibkan lebih fokus kepada masalah kesehatan. Malahan sekarang banyak dibentuk seperti forum kader masyarakat itu khusus untuk peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya masalah stunting. Kemarin kita juga pernah dikunjungi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan pelatihan di Desa Batu Layar PKM Kecamatan Sarwa khusus istilahnya membicarakan masalah stunting. Pada Pak RT kader khususnya RT 3 dan RT 4 tolong nanti apapun pelajaran yang diberikan oleh mungkin nanti yang PKL di wilayah masing-masing nanti bisa diterapkan juga di wilayah RW yang emang tidak untuk saat sekarang ini dikunjungi ataupun dijadikan lokasi PKL. Karena itu kebetulan kami juga harus menyusun program 2020 karena sampai Bupati itu membuat perbu bahwa anggaran-anggaran yang masuk ke desa itu wajib itu minimal 30% sampai 50% itu untuk istilahnya di program kesehatan. Makanya nanti mungkin adik-adik dengan teorinya dan mungkin di masyarakat dengan pengalamannya apa-apa nanti tolong dibuka Pak RT kepada apa sih istilahnya hal-hal yang emang istilahnya yang terjadi ataupun kondisi yang ada di lingkungan khususnya masalah kesehatan. Karena stunting ini kita bisa mulai dari masalah prasarana, dari mulai posyandunya kayak gimana, terus istilahnya sarana posyandunya kayak gimana, plus kesehatan ibu-ibu yang ada di lingkungan masing-masing. Terutama nanti mungkin rekan adik-adik dan ibu mungkin jangan kaget karena emang kalau di wilayah Batu Layar itu kampungnya antara rumah dan rumah itu karena satu rumah ada 3 kakak ya Pak ya. Ada 3 kakak, nanti gimana pola sehatnya, gimana pola A, B, C, D-nya, nanti tolong dibantu adik-adik ini untuk wilayah bapak-bapak. Nanti buka aja apa yang dibuka oleh adik-adik ini, nanti untuk kemajuan desa Batu Layar. Nanti setelah itu kami juga desa perlu data itu nanti bisa disebarkan kepada RW ataupun RW yang lain. Nanti ibu-ibu yang dikunjungi ini itu bisa jadi bahan. Nanti kemudian kita ada seremban untuk menentukan anggaran tahun depan. Saya fokus nanti ada dalam pembinaan juga dari sarana posyandu, prasarana posyandu plus kesehatan. Insya Allah saya rencana akan menganggarkan sekitar 30% dari anggaran yang masuk ke desa Bu. Rata-rata 3 miliar, 4 miliar. Makanya selama ini Punten sampai istri saya ngirim ke posyandu protes posyandu segitu selama saya kita mau sehat mana ketika sarana prasarananya kita kemudian padahal anggaran ada dan nanti ini ya alhamdulillah kalau nanti ada adik-adik di sini nanti secara biasanya teori kayak gimana secara sehat itu kayak gimana akhirnya kayak gimana nanti bisa di selain terapkan ataupun bisa diambil pelajarannya nanti kita sebarkan ke wilayah yang memang belum dikunjungi oleh PKM. Mungkin sementara dari saya cukup sekian. Sekali lagi selamat datang. Dan mungkin ada satu yang terakhir. Sekarang sudah mulai musim hujan. Kalau misalkan ada dari kota, kebetulan Batu Layar ini ya orang candu. Tapi insya Allah sih setelah hujan sekarang belum di setiap hari. Tapi
Selanjutnya ada sambutan dari Kepala Puskesmas Betulaya yang diwakili Kepala Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi yang terhormat kepada Kapolsek yang diwakili dan Pak dan Kamil yang juga diwakili juga, terus kepada dosen-dosen pembimbing dari Universitas Gunadarma yang terhormat, yang saya banggakan juga kepada adik-adik pengabdi dari Gunadarma. Kita padatkan puji syukur kehadirat Allah yang bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul di Aula Batulayang ini Desa Batulayang ini. Terus saya perwakilan dari Puskesmas Cisarua mengucapkan selamat datang kepada aktif Gunadarma yang mengikuti kegiatan PKL di Desa Batulayang selama 2 minggu ke depan. Harapan saya selama mengikuti kegiatan PKL tersebut, adik-adik sekalian dapat menambah pengalaman dan motivasi serta dapat memberikan saran maupun alternatif dan pemecahan masalah khususnya di kesehatan dan dapat meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat di Desa Batulayang. Untuk masalah di Batulayang yaitu cakupan persalinan kesehatan itu masih rendah. Kebanyakan persalinan masih sama ini dukun mengaji dan masalah yang lain seperti PHDS itu terutama masalah lingkungan sama jalan keluarga dan pembuangan sampah. Untuk adik-adik aktif Gunadarma jangan suka-suka kalau menanya ke puskesmas silakan. Kalau masalah misalnya ada masalah di desa mengenai bisa ditanyakan juga kepada bidan desanya yaitu Bu Nur Hidayat. Desa Batulayang ini adalah salah satu desa dari 5 desa yang ada di wilayah Puskesmas Cisarua ini. Desa Batulayang itu kemarin juga ada angka kematian yang benar, ada kematian ibu. Jadi masalahnya juga di Desa Batulayang ini ya mungkin kalau digali ya mungkin ya banyak juga yang gunung yang jadi nanti tolong di ini aja nanti ke bidan desanya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bidan Apriyani SPRK untuk sambutannya. Acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Kecamatan Cisarua kepada Bapak Dewi dari SIP MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dapat mengejar hadir ke
Ibu yang mewakili dari Puskesmas Cisarua. Puskesmasnya harus pun rumah makan di Cirebon. Yang Ciputat di sana, kalau yang Ciputat cakupannya kemana? Pembantu ya, UPM-nya ya. Terima kasih. Kemudian juga dari keluarga besar, keluarga besar saja dari Universitas Gunadarma, khususnya dari Prodi Kebidanan. Ada di sini mungkin Pak RW ataupun para kader, ayah PKK ya? Oh ya, alhamdulillah. Saya sama dengan dari Puskesmas dan juga dari desa dan camatnya juga menyampaikan ahlan wa sahlan bi hudurikum bi Cisarua. Jadi selamat dan juga Wilujeng Supi, selamat datang di Cisarua. Khususnya untuk adik-adik saya ini prodi yang kebidanan diplomatika ya? Bahwa terkait dengan ini tidak jauh dari hal-hal yang memang tidak ada ujungnya dan tidak akan berakhir sepanjang manusia ada. Bidang apa itu? 3 hal yang juga sejalan dengan doa yang kalau habis sholat kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yang pertama kita Islam ya. Ini nih. Ya, kesehatan. Wa afiyatan fil jasad. Jadi apa yang dilakukan ibu ataupun ada di ke depan termasuk ibu bidan itu bagian dari membangun itu. Ya. Di samping nanti ada pendidikan, jadi ilmu terus ekonomi, wabarakatuh ketiga ini namanya doa IPM, doa indeks pembangunan manusia. Ya, doa indeks pembangunan manusia itu yang pertama kita perhatikan kesehatan, pendidikan, ekonomi. Kalau 3 ini ditinggalkan, yang 3 hal ini tidak diurus, ya tidak akan berubah-ubah. Nah terkait dengan kesehatan, sepanjang manusia hidup seperti itu, termasuk tenaga dokter, kebidanan, sepanjang ada orang mengandung akan melahirkan pasti dibutuhkan. Nah tinggal permasalahannya, adik-adik belajar kepada senior belajar di lapangan. Nanti macam-macam itu di masyarakat itu. Terlebih nanti akan ada SMD, ya, supaya mawas diri biasanya. Kemudian ada juga MMD-nya nanti ya. Jadi Pak RT baru kalau dibantu. Ini di apa? Ada ini mau kalau sekarang kan musim selfie ya, selfie, potret diri gitu loh. Akan dipotret di 2 RW ini kayak apa? Khususnya nanti permasalahan kesehatan yang kaitan dengan program studi kebidanan. Nah nanti juga ada yang pusing juga. Nanti mungkin kalau saya pernah jadi kepala desa, pernah juga saya jadi lurah, Pak Ridwan, mama itu suka minta uang kebidanan. Kenapa? Pusing katanya. Minta uang 10.000 buat beli apa? Buat beli paramek. Kurang gitu mama pusing di data wae. Jadi data RT nggak data. Datang nanti dari Pilkades di data, datang dari BKKBN di data, pusing apa di data wae. Nah, jadi masyarakat itu pusing di data wae, di data wae, tapi hari bukurnya mau di data. Ada buktinya gitu loh. Ujungnya pusing dia, minta uang buat beli obat, buat pusing, beli paramek, pusing gitu. Dikasih 10.000 Nah, tapi ini penting. Nah, Pak RT Parah memberikan pemahaman ini. Terlebih batu layang. Sebenarnya batu layang sekarang, batu layang zaman O dengan zaman now beda dong. Sekarang kan udah banyak villa, banyak pendatang. Harusnya banyak pendatang itu juga harus di samping membawa perubahan budaya positif dan juga ada negatif. Yang negatif harus kita tahan, jangan diikuti, tapi
tapi positifnya diambil. Kehadiran dari keluarga besar Universitas Gunadarma ke Batu Layar itu akan membawa perubahan yang positif. Jadi harus diterima, harus direspon, diterima dengan baik. Ya, nah nanti sama tadi bahwa di masyarakat itu yang namanya saya kalau kesehatan dengan itu pasti bicaranya mah antara angka kematian ibu, antara kematian bayi, itu aja ukurannya. Kalau tinggi kasusnya satu aja tinggi loh untuk desa ini. Bagaimana kita akan zero agar tidak ada? Tentunya ini kaitan dengan tadi habit. Bagaimana dengan PHBS-nya? Bagaimana juga dengan pandangan? Bagaimana dengan pengetahuan wawasan? Nah, terlebih kadang-kadang nanti ada yang namanya parasi. Parasi itu bukan paparazzi. Kalau paparazzi itu mencuri foto. Tapi kalau parasi itu ya dukun apa namanya? Memberak. Ya. Memberak. Kalau di sana namanya dukun beranak. Kalau di Malaysia itu rumah sakit melahirkan itu namanya rumah sakit korban laki-laki. Iya Bu. Jadi kalau ada melahirkan itu di rumah sakit korban laki-laki, katanya begitu itu korban laki-laki, karena ikut enak juga ya. Ya. Nah itu. Kemudian juga budaya sama, kan sama dengan di sini. Tapi beda juga. Nah, adik-adik datang ke sini dalam bahasa Sunda itu ada istilah pindah cai, pindah tampian. Ada yang bisa bahasa Sunda? Yang dari Sunda mana? Yang dari Bogor ada? Ada yang dari Betawi. Ini ngerti nggak bahasa Sunda? Nah, kalau datang ke satu tempat itu dalam bahasa Sunda pindah cai, pindah tampian. Ini kan kita datang ke sini. Kalau dalam bahasa Melayu di mana? Bumi dipijak di situ. Nah, nanti ada yang beda. Mungkin dari ngomongnya juga. Biasanya lembut-lembut di sini kasar. Ada kemana-mana? Belum, kaki. Nah itu ya. Nah ini kan harus dipahami. Itu maksudnya bukan marah-marah. Apalagi ini kan di gunung. Kalau di gunung itu suaranya orang keras-keras. Karena apa? Mandinya nggak suncan. Karena dulu nggak pakai MCK, mandinya di kali. Jauh antara rumah, apa itu namanya? Kalau dulu mandi tadi mananya di, jauh lah di pemandian kan gitu di Luhut, besar, hujan. Jadi kalau suaranya keras, sekarang dulu sering teriak-teriak. Nah, tapi dengan perubahan sekarang ini kan sudah punya ya di rumahnya sudah ada dengan program sanitasi itu adalah. Semoga di Batu Layar ini tidak ada lagi Pak Kades. Di sini masih ODF-nya bebas? Apa masih ada? Hah? Bu Bina? Di sini? Masih ada. Sudah bebas? Kepemilikan zaman keluarganya Masih? Nah, artinya kan kalau itu kita ada ODF itu artinya bebas, masyarakat itu tidak lagi itu di tempat sembarangan, nggak ada lagi yang namanya dolbon, modal di kebon, nggak ada lagi doli. Masih? Nah, itu nanti jangan kaget kalau ada di situ ada anak sungai, itu di situ bukan hotel ya. Nah itu lagi itu gitu. Nah yang begini-begini secara persuasif nggak harus lah. Karena apa? Karena itu nggak sehat. Ya. Dan Pak RT, kalau kita yang namanya di saluran air kita itu di sini, yang kasihan yang di sono. Dan itu dosa. Dan itu haram. Nggak boleh. Karena apa? Karena menimbulkan kemadharatan. Lu yang enak di sini bisa dia kena awat diare, bisa muntaber. Nah ini, ya. Sementara kan air itu saya pernah ngobrol dengan Pak Aher. Siapa Pak Aher itu? Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat. Beberapa hari menjelang dia selesai purna bakti, selesai saya dengan Bu Neti ngobrol, ada acara bukber.
tamunya banyak Bu. Kita diterima di di rumah dinas di Bumi Pakuan itu. Karena beliau tamu, masih banyak tamunya, kita udah siap-siap. Intinya Pak Aher ada tamu, ujungnya kita ngobrol di masjid, ngobrol dari jam 11 malam sampai jam 1. Nah di situ Pak Aher cerita masalah air. Air itu Pak Kades, Pak Aher kan kader, dibagi 4 grade, ya 4 kelompok, 4 golongan. Grade yang pertama itulah air buat air buat apa? Buat minum. Ya, itu buat apa? Buat minum. Nah, kalau ada yang tidur di hotel yang bintang-bintang gitu, jadi kalau airnya itu kan air daur ulang, jangan coba air di situ pakai sikat gigi pakai air kerannya. Karena di situ di rumah makan di hotel itu sering dikasih yang namanya di kamar mandi gelas aqua. Itu bukan buat diminum. Yang di kamar mandi mah buat kumur-kumur dan cuci dan sikat gigi. Kalau yang minum kan ada depan TV. Karena air buat mandinya itu air grade 2. Air grade 2 adalah kelompok yang kedua. Setelah buat minum, air grade kedua itu baru buat mandi. Bukan buat masak, bukan buat apa, tapi buat mandi. Jadi derajatnya masih rendah. Ya, Pak kalau di hotelnya lalu dihitung-hitung itu jorok juga. Itu air itunya dia kan masuk septic itu di daur ulang balik kita dipakai mandi bapak. Cuma udah bersih. Tapi udah clear ya, teknologi sudah ngasih itu. Kalau ngandelin air itu dari PDAM, airnya kan terbatas. Airnya di daur ulang. Nah kemudian ada air grade ketiga untuk pertanian. Nah di kita ini banyak yang mandi pakai air grade 3. Jadi ujungnya menimbulkan bududisasi. Ya betul. Nah iya emang air bukan buat mandi kok buat pertanian gitu. Nah, beres yang keempat, ini yang lebih berbahaya lagi, ada air grade keempat untuk apa? Itu mah limbah. Itu mah nggak bisa dipakai apa udah itu nggak bisa dipakai nggak bisa dipakai buat ke pertanian. Kalau masuk ke pertanian juga itu akan berlimpah, akan berdampak kepada padinya. Nggak bisa juga dipakai mandi, nggak apalagi dipakai minum. Jadi ini. Nah ini kita tolong pemahaman ini. Sebab apa? Kunci dari semua kan kita ini nggak pernah sehari-hari kita kalau nggak ketemu dia gimana gitu rasanya. Apa itu air? Coba kalau nggak mandi sehari, wah gitulah. Nah, karena air sendiri kepada bapak kalau itu tadi sudah dicarikan Pak. Boleh ulang mana dirinya, tapi itu disediakan ganti. Nah harus juga upaya-upaya penyuluhan itu harus pelan-pelan. Warga kita kalau itu tidak dirubah, percuma kita ada program apapun, tapi tidak memberikan manfaat dan tidak membawa perubahan. Oleh karenanya, nah kaitan dengan kebidanan di sini, ini perlu komunikasi. Ya tadi begitu datang aja lari-lari. Tuh masyarakat itu kan gitu juga karena belum kenal. Makanya silakan nanti kalian kan mengenalkan. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau nggak ada cinta, tak mungkin ada pengorbanan. Wah iya tuh. Nah kan ada nanti tuh masyarakat itu kalau udah tadi udah tahu udah kenal sayang apapun dibantu. Katanya ada pengorbanan. Oh kasihan saya kan jauh dari rumahnya ya. Nah Pak kepada warga sini yang rumahnya diisi oleh adik-adik ini, anggap aja anak sendiri, anggap aja keluarga sendiri. Saya suka membayangkan Bu, kan anak saya juga kemarin kuliah gitu ya, dia kan tinggal di mana-mana juga ya. Namanya orang tuanya pasti khawatir, tapi kalau ada penggantinya, alhamdulillah. Kata yang emak bapaknya di Jakarta, gitu, kata yang di Depok, alhamdulillah. Kalau diterima anggaplah itu aslinya baik, dianya tenang, tidak dimikir, aduh gimana ya si Teti gimana bisa tidur nggak ya? Di batu lain mah dingin dan seterusnya. Jangan-jangan dan seterusnya. Jadi insya Allah orang tua tidak khawatir karena warga Batu Layar insya Allah
adalah warga Batulayang baik-baik dan nanti juga akan membantu sehingga datang ke tempat ini akan melakukan sesuatu yang baik dan nanti kita ada FMD dan seterusnya tolong dibantu sehingga kehadirannya pasti akan membawa manfaat. Cuma saya minta atas nama warga desa Batulayang khususnya dan warga kecamatan Cisarua, saya selaku camat, apabila ada yang baik-baik didapatkan di Batulayang, sampaikan ke orang lain. Oh, Batulayang is the best. Oh, enak Batulayang. Tapi kalau yang jelek-jeleknya jangan dikatain ke orang, omongin ke lurahnya ataupun ke camatnya. Camat, saya mah ibu itu judus, kadernya jutek. Bilang ke saya, ya. Itu, kan? Jadi kalau ada yang baik-baik, silakan katakan ke orang agar orang mau datang. Yang jelek-jelek untuk perubahan sampaikan kepada kami, ya. Bu, siapa ibu ya? Ya, terima ya. Bulan 7 besar. Sarua yang udah karaoke, bulan Belitan. Ya, jangan gelik-gelik terus berkekurangnya, wah nggak boleh kan? Apalagi nanti, oh luar biasa kalau menjadi bidan luar biasa. Saya pengen sebenarnya punya istri bidan, cuma kalau ada polisi. Iya saya, maaf ya polisi. Tapi istri saya juga cita-cita jadi bidan. Nah, walaupun nggak jadi kan gitu. Cita-citanya, mau diterusin sama anak saya kemarin. Anak saya waktu di SMP benar mau jadi bidan. Si yang kemarin nikah itu, oh nanti jadi bidan. Iya, saya tantang gitu. Kalau kamu nanti jadi bidan, kamu kerja di rumah sakit dan kamu harus punya rumah bersendiri sendiri. Bapak beliin tanahnya sekarang. Saya beliin tanah itu sampai 240 pinggir jalan. Kalau sudah lulus dia di rumah sakit dia punya rumah bidan sendiri, ya, punya praktek sendiri untuk motivasi. Ya ujungnya kan nggak jadi bidan, tanahnya dijual buat gaji. Nah, itulah. Kembali selamat datang. Hari ini saya sengaja dan terima kasih. Saya bisa menunaikan janji saya. Dan udah telepon, Pak Halil ya. Ya, saya selalu tertarik kepada. Saya happy, saya senang. Artinya dengan kehadiran ini berarti bisa bantu masyarakat saya. Dengan membantu masyarakat saya berarti kan membantu saya. Demikian dengan kelamaan asal selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memberikan sambutannya serta motivasi kepada mahasiswa kami. Semoga mahasiswa kami juga kedepannya selama 2 minggu ini dapat betah sekali Pak. Bahkan jangan sampai lupa pulang. Untuk acara selanjutnya adalah serah terima mahasiswa dari Ketua Program Studi Diplomatika Kebidanan Universitas Gunadarma kepada Kepala Desa Batulayang. Kami persilakan kepada Ibu Andayani Anchor dan juga Bapak Ridwan untuk mencuci dimana. Foto bersama karena biar ada kenang-kenangan Pak, supaya kebersamaan kita hari ini juga dapat menjadikan momen yang paling indah buat kami dan juga khususnya bagi Desa Batulayang. Kita akan foto bersama seluruh jajaran beserta mahasiswa. Dipersilakan. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara ini, dan sekali lagi seluruh keluarga besar Program Studi Diplomatika Kebidanan Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kecamatan Cisarua serta Desa Batulayang yang telah menerima kami, kehadiran mahasiswa kami 20 mahasiswa yang akan melakukan praktek kebidanan komunitas dimulai pada hari ini 25 November
Semoga keberadaan mahasiswa kami dapat bermanfaat khususnya bagi seluruh masyarakat desa berkelayang, dan akhir kata saya akhiri